Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Terima kasih. Tapi sebelum kita memulai pelajarannya, sebaiknya kita berdoa dulu. Tolong dipimpin Mas Wahyudi Arifin. Hikmatus Syarifah, Khotijah, Ismawati, Iza Amalia, diagram batang. Apakah sudah pernah dilihat waktu belajar di SMP? Iya, betul sekali, ini adalah diagram batang. Tabel, diagram batang, diagram lingkaran, ini adalah penyajian data supaya lebih mudah dipahami. Kira-kira penting gak sih belajar ini? Penting. Kenapa? Kenapa Mbak Salama? Biar lebih gampang dipahami. Biar lebih gampang dipahami suatu data ya. Karena semuanya butuh statistika. Bahkan terdapat program khusus statistika di sebuah perguruan tinggi. Nanti kalau kalian memang benar-benar berminat pada statistika, maka kalian tuh bisa masuk jurusan ini. Tenang saja, bisa kerja di mana? Nih, ada bukti. Ada Badan Pusat Khusus Statistik nih. Badan milik negara nih, Badan Pusat Statistik. Setelah dari jurusan statistika mau kemana? Boleh melamar ke sini ya. Ada lowongan kerja nih, dibutuhkan tenaga yang ahli di bidang. Ini adalah, kalau kalian lihat di paling kiri ini adalah lowongan kerja di dunia pendidikan. Kemudian ini yang kedua ada di badan kementerian. Ada juga perbankan. Dan yang terakhir ini paling menggoda anak-anak. Kelihatan enggak? Lowongan kerja di mana ini? Di RTV. Di RTV, iya di stasiun televisi. Jadi orang dalamnya aja dulu. Siapa tahu nanti jadi artisnya. Mau jadi artis? Mau. Bagus, Ibu doakan semuanya jadi orang sukses. Amin. Nah, untuk itu semua mari kita belajar bersama dan semoga cita-cita kita bisa tercapai. Nah, kita kembali ke pembelajaran sekarang. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Ibu bacakan ya. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik itu kalian, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tadi katanya udah betul dalam bentuk tabel. Cuman distribusi frekuensi ini apa? Nah, yang kedua, peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran dapat menentukan ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Insya Allah sudah pernah didengar di SMP ya. Ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data yang data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Betul sekali. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita akan belajar berkelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, bahasanya udah proyek nih anak-anak. Dari pelaksanaan proyek inilah peserta didik diharapkan mencapai tujuan pembelajaran. Nanti dikasih nilai, dilihat juga pengetahuannya. Yang paling penting, di gambarnya dapat apa itu? Amin, dapat A+ ya. Kita masuk ke materinya nih. Penyajian data. Bagaimana ya jika kita memiliki data dalam jumlah banyak?
Lalu kita ingin mengetahui atau menyimpulkan beberapa hal dari data tersebut. Yang pertama misalnya ingin mengetahui rata-ratanya. Yang kedua ingin mengetahui apanya? Median atau nilai tengah, betul sekali, pinter. Ingat ya, masih pelajaran di SMP-nya ya. Lalu yang ketiga apa ini? Tapi ini modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, tadi dibilang sajikan aja Bu dalam tabel. Tabel apa ini? Tabel distribusi frekuensi. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi dari Badan Pusat Statistik. Tidak terlalu terlihat, tapi kalian boleh mengecek nanti kalau di internet. Saya pengen tahu nih data penduduk di Indonesia. Boleh kalian telusuri di situs internetnya Badan Pusat Statistik. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari yang paling sederhana. Bukan mendata jutaan penduduk Indonesia. Kita akan mulai belajar dari distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi, Marwah? Distribusi frekuensi adalah statistika untuk menyusun data dan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Bagus. Selanjutnya, apa itu histogram? Nah, sampai di sudah diberikan proyek nih. Apa nih proyeknya nih? Silahkan membentuk kelompok beranggotakan 5 orang atau 4 orang di sini karena ada yang tidak masuk ya. Sementara nanti duduklah berkumpul bersama kelompokmu, kemudian bacalah petunjuk proyek. Nanti ibu berikan LKP-nya. Kemudian bekerja samalah dalam menyelesaikan proyek. Dan bacalah bahan bacaan yang ibu berikan. Bahan bacaan ini ibu harap bisa dipelajari dengan mandiri untuk menyelesaikan tugas proyeknya. Tugas proyek telah selesai jika sebuah laporan tugas proyek ini terkumpulkan pada ibu. Bisa dimengerti? Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ibu bagikan lembar LKP-nya ya dan bahan bacaannya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Waktu ini Waktunya kalian mau mulai kapan? Apa dari hari apa sampai kapan? Tergantung kelompok kalian. Jadi waktunya hari misalnya sekarang selesai pembelajaran. Mau mulai dari istirahat ya enggak bisa ya. Setelah pulang sekolah bisa, enggak apa-apa. Misalnya dari hari apa ini? Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul berapa gitu ya. Nanti saling bagi tugas. Jangan dikerjakan 1 orang ataupun 2 orang. Bagus. Pinter. Wah, cantik. Ya, betul. Pinter. Pinter, rapi, subhanallah sekali. Oke. Karena udah bagus, insya Allah. Adakah yang mau mewakili presentasi terlebih dahulu ke depan? Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat laporan proyek. Yang pertama, perencanaan persiapan. Bahan seperti pulpen, penggaris, kertas HVS, pensil, penghapus, printer, dan komputer. Yang pertama, menentukan letak rata-rata dengan rumus
sigma XI FI per sigma FI sama dengan 2136 per 72 sama dengan 29,67. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Ini Mbak Marwah. Dari kelompok kami kelas intervalnya beda. Kelas intervalnya beda. Kemudian ada lagi yang mau menanggapi? Tadi dari kelompok 1 sudah. Ya, dari kelompok 3. Di kelas yang pengolahan data kan tadi kelasnya banyak kelas itu jadi, sedangkan yang di tabel itu kok 8. Oh ya. Tadi kan waktu ditulis itu dihitungnya 7 perolehan kelasnya. Ya, coba kita lihat lagi. Kemarin ke Ibu bilangnya gimana? Kalau pakai 7 kelas itu nggak cukup ya. Ada data yang tidak masuk sehingga kelasnya ditambah begitu. Ya, hasilnya itu TB-nya 22,5. Dapat dari Dapat dari 23 sampai 33. tapi bawahnya 23 sampai 33. Sekali ini hasilnya betul. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Alhamdulillah kalau begitu terima kasih untuk kita semua yang telah bekerja keras. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan kembali ke bangkunya masing-masing kayak pengaturan awal. Ibu akan berikan tugas individu dan ini dikerjakan selama 30 menit. Ibu bagikan ya. Silakan mulai dikerjakan, diberi nama. Oke. Yang sudah boleh dikumpulkan. Deret ini sudah? Untuk pembelajaran hari ini, yuk fokus ke depan lagi dulu. Apa yang kalian pelajari hari ini? Coba, silakan angkat tangan. Ya, Mbak Syarifah? Menentukan nilai min, median, dan modus. Betul sekali. Apa itu namanya? Ukuran pemusatan data. Kita juga udah belajar yang namanya tabel. Tabel apa namanya, Mbak? Frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Betul sekali. Jadi kita terus ada lagi nih gambar yang batang-batang itu apa namanya, Mbak? Histogram. Ya, benar sekali. Jadi kita hari ini telah menyelesaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu kita bisa mengidentifikasi fakta. Ada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah dengan pembelajaran kelompok kalian jadi lebih mudah mempelajari? Iya, lebih bekerja sama ya. Minggu depannya kita akan belajar ukuran letak data. Ada yang sudah baca belum? Kira-kira ukuran letak data apa aja? Ada kuartil, persentil, dan desil. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi barokah untuk hidup kita. Amin. Untuk itu sekarang sudah selesai. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.